Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada beberapa hal, beberapa sikap yang dilakukan oleh sahabat dijadikan dalil untuk legalitas bagi amalan bid'ah mereka, sobat-sobat. Dan sebenarnya hal ini sudah saya bantah, sobat-sobat. Ya, karena apa yang dilakukan sahabat yang mereka sebutkan sebagai melakukan bid'ah, sebenarnya itu bukan bid'ah. Dan di sini menunjukkan bahwa pelaku bid'ah setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, kecerdasannya yang bagaimanapun, sekelas apapun tingkat pendidikannya, itu semua menjadi tidak berguna. Itu semua menjadi tumpul. Kecerdasannya menjadi hilang. Logika berpikirnya menjadi amburadul, sobat-sobat. Ketika mereka dihadapkan dengan perbuatan bid'ah mereka sendiri. Mereka menjadi tidak cerdas, sobat-sobat. Ya, kalau meminjam kata-kata dari Bang Rocky Gerung, dungu. Ya, mereka dungu ketika berhadapan dengan masalah bid'ah, ketika berbicara dengan masalah bid'ah. Ini yang ingin saya sampaikan, sobat-sobat. Akan tetapi sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan, karena kerap kali komentator yang kontra terhadap dakwah saya mengatakan komennya terhapus. Dan mereka sepertinya menuduh saya yang menghapusnya, sobat-sobat. Padahal hanya satu kali saya menghapus komen, bahkan memblokir satu akun, itu juga atas permintaan Lamia Ajahra, karena karena katanya Yohanes yang akunnya saya blokir, komennya saya hapus itu seorang Nasrani. Setelah itu tidak ada satupun komen yang saya hapus di halaman channel saya. Untuk apa menghapus komen yang masuk? Tidak ada gunanya. Nah, tetapi tentu saja mereka yang kontra berpraduga saya yang melakukan. Dan semalam saya sudah jawab, saya sudah jelaskan di halaman komen channel saya. Bahkan saya menyebut nama Allah sampai 3 kali. Nah, bahwa saya tidak pernah menghapus komen siapapun setelah kejadian kepada akun Yohanes. Nah, kalau pernyataan saya, bahkan sumpah saya, masih tidak membuat mereka menghilangkan tuduhannya kepada saya, lalu apalagi
yang akan menjadi ukuran kebenaran. Nah itulah masalah komen yang terhapus. Jadi bukan saya yang melakukan, bisa saja sistem yang melakukan. Karena apa? Karena dianggap mungkin komennya vulgar, komennya memang melanggar aturan komunitas. Ya mungkin saja, saya tidak tahu. Atau karena yang menerima awal dari komen dan konten kita adalah mesin, robot, ya bisa saja alat tersebut ya mengalami anomali barangkali, sobat-sobat. Baiklah, kita lanjut saja sobat-sobat. Ya pokoknya saya sudah mengatakan yang sebenarnya, bahkan saya sudah bersumpah dengan menyebut nama Allah 3 kali. Kalau mereka masih menyangka diri saya yang melakukan penghapusan komen tersebut, itu urusan mereka. Nah, kembali kepada ya beberapa sahabat, ya beberapa hal yang dilakukan sahabat, dan ini dijadikan legalitas ya sebagai dalil legalitas dari amalan bid'ah mereka. Misalnya ya seorang sahabat yang menambah bacaan i'tidal ya setelah ruku, itu ya mereka katakan sebagai sahabat melakukan bid'ah. Kemudian Bilal yang setiap dia batal wudhu, mengambil wudhu kembali, kemudian sholat 2 rakaat. Dan sahabat Umar yang di zamannya menyatukan sahabat yang sholat taraweh sendiri-sendiri menjadi satu jamaah dan diimami oleh satu imam. Nah inilah sobat-sobat yang dijadikan sebagai dalil untuk legalitas dari amalan bid'ah mereka. Benarkah sahabat-sahabat tersebut melakukan bid'ah? Ya sebenarnya sekali lagi ini sudah saya bahas. Tetapi ya tidak mengapa, saya akan jelaskan kembali. Barangkali ya jelaskan kembali agar mereka ya semakin paham. Ya, kalau mereka mau paham. Ya. Nah, sahabat yang menambah bacaan i'tidal, Bilal yang setiap batal wudhu kembali dan sholat 2 rakaat, ini bukan bid'ah. Kenapa ini bukan bid'ah? Karena ketika itu Rasulullah masih hidup. Rasulullah bisa memberikan persetujuan atau Allah memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa yang dilakukan sahabat tersebut disetujui oleh Allah. Nah, berarti kalau sudah disetujui dan disetujui juga oleh Nabi, yaitu bukan bid'ah. Kemudian sahabat Umar ya menyatukan sahabat dalam satu jamaah sholat taraweh, ini juga bukan bid'ah. Bukankah Nabi pernah sholat tarawih secara berjamaah?
meskipun beliau lakukan cuma 3 malam, sobat-sobat. Karena beliau mengkhawatiri sholat tarawih tersebut menjadi wajib. Nah, artinya apa yang dilakukan Umar sesungguhnya sudah ada contohnya, sudah dilakukan oleh Rasulullah. Di mana bid'ahnya, sobat-sobat? Nah, lalu apakah yang membatasi satu amalan menjadi bid'ah terkategori dalam amalan bid'ah, amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah, yaitu ketika Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini ku sempurnakan agamamu, ku cukupkan nikmatku atas kamu, dan aku rela, aku redo Islam menjadi agamamu. Di sini ya, dengan turunnya ayat ini, sobat-sobat, Islam sudah sempurna. Dan yang sesuatu yang sempurna tidak perlu ditambah atau dikurangi lagi. Artinya ya, aturan-aturan Islam, ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam itu sudah selesai, sudah sempurna, tertutup untuk menambahnya atau apalagi menguranginya. Setelah turun ayat tersebut, ya, ketika haji wada, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah. Artinya tugas beliau selesai, tugas beliau paripurna, sobat-sobat. Ingatlah, Rasulullah pernah mengatakan, apapun yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah sudah aku sampaikan. Apapun yang akan menjauhkan dirimu dari Allah juga sudah aku sampaikan. Apapun ini tentu saja berkaitan dengan amal ibadah. Nah, jadi kan jelas, ya. Setelah surat ini turun, kemudian Rasulullah diwafatkan, maka semua tertutup. Tidak ada celah sedikit pun, celah selubang jarum pun untuk membuat amalan-amalan baru yang menyelisihi sunnah dari Rasulullah. Nah, di sini kan ya, kan menunjukkan, membuktikan sekelas apapun tingginya ilmu pelaku bid'ah, banyaknya ilmu pelaku bid'ah, boleh saja mereka menguasai ilmu alat, fasih membaca Al-Quran dengan tajwid yang luar biasa, mampu membaca kitab, banyak kitab-kitab yang dibacanya, menguasai nahwu shorof, bahkan juga menguasai ilmu tafsir, tetapi mereka menjadi bodoh. Kecerdasan mereka tidak berguna, kecerdasan mereka menjadi tumpul ketika dihadapkan kepada amalan bid'ah mereka. Nah, itulah ya bukti bahwa ketika berhadapan dengan amalan bid'ah mereka, kecerdasan mereka menjadi hilang, ketajaman pemikiran mereka menjadi tumpul, banyak ilmu yang mereka kuasai menjadi tidak bermanfaat sama sekali, sobat-sobat. Nah, jadi kesimpulannya, sobat-sobat, dalil mereka untuk dijadikan legalitas atas bolehnya
amalan bid'ah mereka, ternyata itu tidak tepat. Karena sesungguhnya sahabat tidak melakukan bid'ah. Karena ya seperti Bilal dan sahabat yang menambah bacaan i'tidal, Allah menyetujuinya, Rasulullah menguatkannya, menguatkannya. Umar tidak melakukan bid'ah karena Rasulullah sudah mencontohkan sholat tarawih secara berjamaah. Dan ketika itu surat Al-Maidah belum diturunkan oleh Allah. Artinya Islam ketika sahabat melakukan hal tersebut belum sempurna. Artinya belum ditutup untuk melakukan kreasi amalan. Dan Rasulullah juga masih hidup. Sehingga Rasulullah bisa ditanya, Rasulullah bisa memberikan rekomendasi. Nah, tetapi ketika surat Al-Maidah diturunkan, Rasulullah diwafatkan, maka tertutup ya melakukan kreasi amalan, walaupun dalam pandangan manusia amalan itu bagus. Akan tetapi sebagus apapun amalan, kalau tidak ya berkaitan dengan sunnah Rasulullah, itu menjadi amalan yang tidak baik, amalan yang masuk dalam kategori sesat. Dan ada satu hal lagi sobat-sobat, Nabi menekankan ya bahwa sepeninggal beliau akan menemukan perpecahan, perbedaan. Nah, maka pesan beliau, ya peganglah sunnahku, gigit dengan gigi gerahammu, dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, jadi pesan Nabi, ya nanti akan terjadi perpecahan dan kita sudah mengalami sobat-sobat, ya. Nah, dalam keadaan tersebut pegang sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Artinya Rasulullah merekomendasikan mengikuti sahabat yang 4. Artinya sahabat yang 4 sudah dijamin oleh Nabi tidak akan melakukan bid'ah, tidak akan menyelisihi apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.